Prapono, doa sehati KPS Purwokerto. Kami mengucapkan selamat datang buat yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Bagaimana kabar saudara? Mungkin baru pulang dari tempat pekerjaan, atau mungkin sudah beristirahat di rumah, atau mungkin ada yang sedang sakit terbaring, tidak bisa beraktivitas. Kita mau bersatu dalam doa. Kita mau sepakat berdoa bersama dengan Tuhan, dan kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati untuk menyembah Tuhan. Dalam hidup ini ada waktu susah, ada waktu senang. Tetapi yang terpenting yang harus kita selalu ingat, tertanam dalam hati adalah apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap menyertai dan mengasihi kita semua. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi
baik Engkau Tuhan buat kami, bahkan Engkau sangat baik kepada kami. Perkataanmu tidak ada satupun yang gagal. Sekalipun bumi bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan tidak terpatahkan. Tuhan sungguh setia dalam segala apa yang Kau janjikan kepada kami. Yang kebenaran-Mu itulah Tuhan yang menegakkan kepala kami untuk tetap berharap sungguh kepada Engkau Tuhan, tetap memandang wajah-Mu serta salib-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami datang dengan bersyukur karena kami tahu hari ini adalah hari yang Tuhan sudah ciptakan untuk kami dapat bekerja, untuk kami dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan kekuatan, kesehatan, pemberian daripada Tuhan, kami dapat bekerja, kami dapat menikmati hasilnya pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran-Mu terus tertanam di dalam hati dan di dalam kehidupan kami serta keluarga dan juga anak-anak kami. Biarlah Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami mau membuka hati untuk belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Mari singkapkanlah Tuhan segala isi hati-Mu, rahasia kebenaran untuk kami boleh belajar dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. Shalom, shalom, selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan, sobat Facebook, sobat media sosial dimanapun saudara berada saat ini. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang hebat, saudara adalah orang-orang yang istimewa. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ketika saudara mengambil satu keputusan bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Amen. Oleh sebab itu, saudaraku, malam hari ini tidak lupa kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang kita punya, ya, Alkitab ini sebagai pedoman hidup kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jangan lupa bahwa setiap kita memiliki buku wasiat, buku ajaib, yaitu firman Tuhan, Alkitab yang kita punya sebagai pedoman kehidupan kekristenan kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak lain dan tidak bukan karena kita menghidupi firman Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, iman itu bisa bertumbuh, iman itu bisa mengubah kehidupan kita jika kita menghidupi firman Tuhan. Selamat malam untuk Ibu Yuli. Selamat malam untuk Pak Victor, selamat malam untuk Ibu Nugra dan saudara yang sudah bergabung bersama kami saat ini. Selamat malam untuk Suniwati. Oh, ada Wati yang ada di Nias. Selamat malam, apa kabarmu malam hari ini? Saya percaya bahwa ketika engkau tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka engkau akan menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hidupmu. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang mau kita bahas pada saat ini? Saya ingin mengajak saudara membaca dulu kebenaran firman Tuhan. Nah, dari Injil Matius pasal yang ke-14. Ya, Injil Matius pasal yang ke-14. Ayat 13 sampai dengan ayat 21. Ini sudah sesuatu bacaan kita hari-hari, ya, tidak asing lagi. Berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Saya ingin mengajak saudara membaca firman Tuhan ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sampai lupa kacamatanya. Ya.
Oke, firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ya, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Saya ingin mengajak saudara merenungkan kebenaran firman ini, ya, dengan sudut pandang yang lain, ya. Mungkin selama ini kita pahami, ya, aduh, berantakan saudara. Ya, oke. Ya, santai tapi pasti, saudaraku yang dikasih Tuhan. Belajar firman Tuhan itu sesuatu yang menarik, saudaraku. Sesuatu yang membuat kehidupan kita berubah, sesuatu yang membuat pengertian-pengertian baru dalam setiap pembacaan kita tiap-tiap waktu. Jadi firman Tuhan itu berkembang dan progresif walaupun teksnya sama. Apa yang kita dapat kemarin bisa berbeda dengan hari ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak, ya, fokus di ayat 19. Ya, fokus di ayat 19, tolong bisa dibacakan. Agak lama ya, buruk juga. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Oke, sampai di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akan melihat dari sudut pandang ayat yang ke-19 ini. Bagaimana proses terjadinya mukjizat, ya. Bagaimana proses terjadinya mukjizat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah kita bisa melihat, apakah kita bisa mengamati, apakah kita bisa memperhatikan bagaimana proses terjadinya mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Sehingga kita akan menangkap satu prinsip bahwa mukjizat itu terjadi karena ada sesuatu hal yang prinsip yang harus ada. Apa yang harus ada? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tadi merenungkan firman Tuhan, ya, bahwa ada banyak orang Kristen itu suka mengutip kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Ya, saya akan membacakan untuk saudara, ya. Nah, ini yang suka dikutip, ya, oleh orang Kristen. Mana ya kitab Ratapan ya? Ya.
Saya akan membacakannya mulai dari ayat 21, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tidak berkesudahan, ini biasanya dimulai dari ayat 22 kutipannya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 23, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Biasanya sampai di situ orang Kristen banyak mengutip kitab ratapan ini ya. Ayat 22 dan 21. Saya akan melanjutkan ayat 24. Padahal ayat 24-nya sangat penting. Tuhan adalah bagianku. Yes. Ya kan? Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihkan, perhatikan baik-baik bahwa sebagian besar orang Kristen itu memiliki harapan bahwa ayat 22 dan 23 itu dinikmati oleh kebanyakan orang Kristen, yaitu berkat yang selalu baru, rahmatnya yang selalu baru tiap pagi. Ya, saya baca ulang. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Berkat yang selalu baru tiap pagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana berkat yang selalu baru setiap pagi, rahmatnya, kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap pagi, itu bagaimana bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ya, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaannya. Karena adil dan benar Dia, maka Ia akan bertindak menggenapi firman-Nya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi selalu baru tiap pagi. Siapa di antara kita yang percaya bahwa Tuhan itu sanggup memberikan berkat yang selalu baru tiap pagi? Ya kan? Ketika itu saudara percaya, katakan amin. Ya, kalau setuju dengan saya bahwa Tuhan itu sanggup memberikan berkat yang selalu baru tiap pagi, pastikan bahwa saudara tahu prinsipnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ibarat kata kita punya berkat, Tuhan memberikan kepercayaan, ya, berkat terhadap kehidupan kita, seperti yang saya umpamakan seperti ini, ya. Kita diberikan berkat oleh Tuhan, ya, dalam saya umpamakan seperti air dalam gelas. Coba pegang, bisa di sini. Nah, Tuhan memberikan berkat yang baru setiap pagi, ya. Bahkan dalam Mazmur pasal 23, ya, dikatakan overflows, pialaku penuh melimpah. Ya, kalau ini overflows, tumpah. Ya, anggap aja ini penuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, setelah itu ketika kita dikasih berkat oleh Tuhan, diberkati, dipercayakan berkat oleh Tuhan dalam kehidupan kita, kita menikmatinya. Ya, kita menikmatinya. Saya akan minum separuh. Nah, saudaraku, tinggal separuh airnya. Nah, biasanya ketika tinggal separuh ini, berkat yang kita punya ini kita pertahankan. Sayang untuk nanti, stok, untuk besok. Ya kan? Cadangan. Anggap aja ini adalah cadangan. Tinggal separuh, apalagi cuma separuh. Yang tinggal sedikit saja. Tinggal sedikit. Ya, ini sudah tidak baru lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini sudah tidak baru lagi. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen kebanyakan mengklaim kitab Ratapan pasal yang ketiga
pasal yang ke-22 dan 23 bahwa berkat Tuhan itu ya akan selalu baru tiap pagi. Kalau akan selalu baru tiap pagi, maka berkat yang tersisa ini harus dihabiskan. Ya. Harus dihabiskan supaya terjadi refill. Ya. Di-refill, ya. Kira-kira saudara paham sampai di sini? Untuk menikmati ya berkat daripada ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23 selalu baru tiap pagi, ya, berkat yang sisa ini harus dihabiskan, harus dienolkan. Saya nolkan, ya. Nah, baru bisa diisi dengan berkat yang baru tanpa ada campuran dengan berkat yang lama. Saudara paham? Tapi seringkali ada orang mempertahankan berkat yang lama ini dengan berkat orang lain, melirik berkat orang lain. Ya, melirik berkat orang lain, cemburu terhadap berkat orang lain. Padahal kita sudah berdoa berharap kepada Tuhan selalu baru tiap pagi. Harusnya kita percaya bahwa berkat itu akan diperintahkan Tuhan mendatangi kehidupan kita. Maka Tuhan akan merefill, ya, diisi ulang sama Tuhan, selalu baru tiap hari. Ya, rupanya satu botol ini kurang. Ya, kurang. Nah, nanti diisi lagi dengan botol yang baru, ya, sampai penuh. Ya, saudaraku yang dikasih, ini yang namanya prinsip nol. Selalu baru tiap pagi. Jadi bagaimana mungkin kita bisa, ya, memiliki, ya, berkat yang baru, ya, kalau tidak mengalami prinsip nol. Ini prinsip nol. Nol. Saudaraku yang dikasih Tuhan, prinsip nol. Proses terjadinya mukjizat kalau ada prinsip nol itu dijalankan, ya kan? Harus sampai pada titik nol. Kalau masih, ya, ada sisa, bagaimana kita bisa mengharapkan mukjizat sementara ini masih ada cadangan dalam kehidupan kita, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara paham akan hal ini? Maka untuk mendapatkan mukjizat Tuhan, ya, yang penuh dalam hal ini, ya, saudara harus mengalami pada proses pengenolan. Kira-kira saudara bisa pahami akan hal ini? Saudara, saya akan ajak saudara untuk berselancar bagaimana mukjizat Tuhan itu berproses dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan orang percaya. Kita melihat lagi dalam Injil Matius pasal yang ke-13 tadi. 14. Ya. Matius pasal yang ke-14. Saya ingin mengajak saudara memahami dari sudut pandang yang lain, ya, supaya saudara dapat menikmati rema yang baru dari firman Tuhan. Ada selalu baru. Jadi berkat firman itu ada selalu baru. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, proses terjadinya mukjizat itu dimulai dari titik nol. Ya, coba perhatikan kisah dalam Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Yesus berkata kepada para muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Sementara para murid berkata, di sini tempat yang sunyi, di sini tidak ada warung, di sini tidak ada makanan. Nah, makanya cobalah periksa apa yang ada padamu, dan di situ yang memiliki, dalam catatan Injil Lukas, bahwa yang memiliki 5 roti dan 2 ikan itu adalah seorang anak kecil. Bekal seorang anak kecil. Sementara
semua yang lain mengaku sudah habis. Yang nggak tahu ya, sudah habis betulan atau pura-pura habis, artinya berbohong. Katanya, jangankan mau ngomong nanti saya nggak makan karena nanti dikasih ke orang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana proses terjadinya mukjizat 5 roti dan 2 ikan itu dapat menghidupi, memberi makan 5.000 orang plus lebih. Karena yang terhitung hanya 5.000 laki-laki saja, yaitu di atas 20 tahun. Ya, sementara perempuan dan anak-anak tidak terhitung pada waktu itu. Nah, bagaimana proses terjadi? Ya, ketika ada pada titik nol. Jadi 5 roti dan 2 ikan itu dibawa. Apa yang ada padamu? Ya, bawalah kemari kepadaku. Bawalah kemari kepadaku. Ya. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Nah, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, saudara perhatikan, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, artinya 5 roti dan 2 ikan itu tidak berada di tangan para murid, tidak berada di tangan anak kecil, tapi berpindah di tangan Tuhan Yesus. Ini yang saya maksud, berada pada posisi titik nol. Jadi 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh anak kecil yang dibawa oleh murid-murid Yesus, itu pindah ke tangan Tuhan Yesus. Diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Artinya di tangan murid-murid tidak ada makanan. Ya kan? Bagaimana mungkin tidak ada makanan bisa makan? Ya kan? Bagaimana mungkin tidak ada makanan bisa makan? Ya. Nah, itu namanya berada pada posisi titik nol. Nah, saudaraku, proses selanjutnya, HP-mu mana? Yesus menengadah ke langit. Yesus memandang surga. Yesus menengadah ke langit. Proses yang selanjutnya, Yesus menengadah ke langit. Apa artinya? Yesus memandang surga. Ya kan? Karena logistiknya Tuhan ada di surga. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. 5 roti dan 2 ikan pindah di tangan Yesus. Itu artinya di tangan para murid tidak ada makanan. Nah, ketika Yesus itu sudah mengambil 5 roti dan 2 ikan, ya, 5 roti dan 2 ikan ada di tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menengadah ke langit, ya kan? Tuhan Yesus menatap, ya, ke surga. Jadi sampai menembus surga. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus memandang ke langit, ketika Yesus menengadah ke langit, ya kan? Bukankah Yesus itu penguasa surga? Nah, perhatikan baik-baik. Proses selanjutnya, lalu memecahkan roti itu. Lalu memecahkan roti itu. Kalau dalam bahasa terjemahan yang lain itu merobek-robek, ya, dan mensuir-suir, ya kan, memecahkan roti itu. Ya, ketika Yesus memandang ke langit, menengadah ke langit, ya, mengucap berkat, ya,
dia sambil memecah-mecah, merobek-robek roti itu. Begitu juga dengan ikan, dilakukan dengan hal yang sama. Kemudian dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ya, tadi diambil dari tangan murid-murid, pindah ke tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, ya, merobek-robek, ya, memecah-mecahkan roti dan ikan, mensuwir-suwirnya, ya. Kemudian Yesus membagikannya kepada murid-muridnya. Nah, saudaraku, apakah berhenti sampai kepada di tangan murid-muridnya? Ya, mukjizat itu. Kalau sampai hanya berhenti di tangan murid-muridnya, maka hanya sebatas ya pecahan-pecahan roti itu, robekan-robekan roti itu, suiran-suiran roti itu bersama dengan ikannya. Kalau para muridnya tidak mendistribusikannya kepada orang banyak. Jadi saudara paham di situ bagaimana proses terjadinya mukjizat, ya. Ketika yang sudah ada di tangan Tuhan Yesus, ya, diberkati sama Tuhan, dibagikan kepada para murid, dan para murid, ya, melakukan tindakan apa? Ya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Harusnya 5 roti dan 2 ikan itu akan habis jika berhenti di tangan para murid. Tapi ketika para murid mendistribusikan, ya, berkat makanan itu kepada orang banyak, maka di situ akan terjadi Tuhan terus-menerus bagikan roti dan ikan itu. Artinya apa? Ya, Tuhan akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan para murid. Padahal, nanti saya kebagian enggak ya? Seperti yang terjadi pada kasus air dalam gelas, ya kan? Nanti kebagian enggak ya? Ya. Nanti kebagian enggak ya? Ya. Kalau saya kasihkan ke orang lain, nanti saya kebagian enggak ya? Apakah cukup cuma 5 roti dan 2 ikan? Seringkali, ya, logika, pikiran kita, rasional kita itu terbatas, hanya sebatas hitungan 5 ditambah dengan 7. 5 ditambah dengan 2 sama dengan 7. Tapi ketika, ya, 5 ditambah dengan 2 di tangan Tuhan Yesus itu bisa menjadi 5.000 plus 12 bakul. Nah, saudara paham bahwa mukjizat itu terjadi punya prinsip berawal dari titik 0. Nah, itulah seperti yang digambarkan oleh Rasul Petrus. Ya, Rasul Petrus berkata, hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dikatakan oleh Rasul Petrus sebagai berikut, ya, dalam catatan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16 bagian yang C, ya, hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu dengan kata lain doulos. Doulos itu keset, ya, hamba itu budak, tidak punya hak. Dia 100% tanggung jawab tuannya. Jadi kalau seorang hamba Allah seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan hidupnya 100% tanggung jawab tuannya. Jadi harusnya kalau hidup sebagai hamba Allah tidak akan muncul kekhawatiran demi kekhawatiran dalam kehidupan orang Kristen. Karena apa? Karena dia akan memegang prinsip 0. Ya, hamba tidak punya, ya, hak, karena haknya ada di tangan tuannya. Yang bertanggung jawab penuh
adalah tuannya. Makanya Rasul Petrus berkata, hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu memiliki posisi 0. Nah, saudaraku, ketika saudara berada pada posisi 0, maka saudara akan menikmati mukjizat demi mukjizat dalam kehidupan saudara. Saudara boleh percaya, boleh tidak, selama saudara masih memegang bahwa Alkitab yang saudara punya itu masih saudara percayai. Kristen tanpa Alkitab, dia tidak akan pernah bisa mempercayai firman Tuhan. Tidak pernah bisa mempercayai isi Alkitab. Sementara kalau Kristen masih memegang firman Tuhan sebagai prinsip, Alkitab sebagai prinsip kehidupan kita, maka kita akan mempercayai kebenaran firman Tuhan. Catatan kita hari ini adalah bahwa mukjizat itu terjadi ketika apa yang kita punya, yang kita miliki, pindah tangan ke dalam tangan Tuhan. Apa maksudnya? Ya, jangan pernah takut kekurangan. Jangan pernah takut tidak bisa makan. Jangan pernah takut tidak bisa melewati hari demi hari. Karena apa? Karena ada banyak hal yang akan membuat hidup saudara tercengang-cengang ketika saudara punya harapan di dalam Tuhan, hidup sebagai hamba Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bekerja mendapatkan upah itu sudah wajar. Ya. Orang yang mendapat upah karena ia bekerja itu sudah normal. Ya. Dan orang yang mendapat untung ketika jualan itu juga sudah wajar, normal. Ya. Yang tidak normal dan tidak wajar, abnormal itu adalah ketika saudara memiliki, menikmati sesuatu tanpa saudara mengerjakannya. Saudara paham? Orang yang bekerja mendapatkan gaji itu wajar, normal. Ya. Orang yang mendapatkan keuntungan dari hasil jualannya, itu sesuatu yang normal. Karena orang transaksi jual beli yang diharapkan adalah keuntungan. Tapi orang yang bisa menikmati sesuatu tanpa ia mengerjakan apa yang dinikmatinya itu sesuatu yang abnormal. Itulah yang disebut dengan kemurahan Tuhan. Itu yang disebut dengan mukjizat Tuhan. Itu yang disebut dengan prinsip 0. Karena ketika sesuatu itu pindah di tangan Tuhan, maka Tuhan bisa melakukan segala perkara. Ya, Tuhan yang bertanggung jawab karena Tuhan yang mengambil alih. Ya, karena Tuhan yang mengambil alih dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jangan pernah takut kekurangan. Ya. Orang yang takut kekurangan, dia akan memiliki jiwa yang pelit, yang kikir, ya, yang tidak berani memberi. Karena apa? Karena hidupnya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran karena kekurangan. Ya, bagaimana mungkin ini bisa mencukupi kehidupanku jika aku berikan kepada orang? Perhatikan prinsip 0 yang terjadi dalam 5 roti dan 2 ikan yang sudah diambil alih oleh Tuhan. Ya, kalau 5 roti dan 2 ikan itu tidak diserahkan kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin bisa terjadi bahwa 5.000 orang plus itu bisa makan sampai kenyang. Sampai kenyang. Bahkan ada saldonya. Saldonya berapa? 12 bakul. Ya, ada 12 bakul penuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang Kristen, punya Alkitab, bukan Kristen tanpa Alkitab. Ya.
Saudara, malam hari ini, saat ini, belajarlah merenungkan firman Tuhan dari sudut pandang yang baru. Ya, belajarlah bahwa mukjizat bisa terjadi dalam kehidupan saudara ketika saudara berada pada posisi titik nol. Ya, karena tidak mungkin jika saudara mempertahankan sesuatu yang tinggal separuh. Contoh, saudara mempertahankan baju-baju bekas saudara, sementara saudara berharap punya baju yang baru, sementara lemari yang saudara punya di rumah sudah penuh dengan baju-baju bekas. Bagaimana mungkin baju-baju baru itu akan ditaruh di dalam satu lemari bersama-sama dengan baju-baju bekas itu, baju-baju yang lama itu? Ya, sudah waktunya cuci gudang, sudah waktunya bisa berbagi dengan orang lain yang masih bisa dinikmati oleh orang lain. Belajarlah berbagi, belajarlah memberi, dan belajarlah percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa saudaralah orang yang tepat, yang dipilih oleh Tuhan untuk menikmati, menerima sebuah kepercayaan bahwa saudara bisa dan dapat diberkati. Ingat, ketika Yesus memberikan roti-roti pecahan itu kepada para muridnya mendistribusikannya kepada orang banyak. Barulah terjadi mukjizat. Tidak mungkin mukjizat itu terjadi dalam kehidupan kita kalau kita makan sendirian. Saudara yang percaya dan setuju dengan renungan kita malam hari ini, katakan amin. Dan saya mau berdoa untuk saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, saya percaya ketika saudara berani menyerahkan kehidupan saudara ke tangan Tuhan, maka kehidupan saudara mengalami kehidupan yang antusias, yang semangat, yang bermakna. Ya, berdoa untuk keluarga Bu Yuli, keluarga Pak Victor, keluarga Nugrah, ya, dan keluarga-keluarga yang lain yang sudah mengikuti. Coba dicek di situ. Masih sama. Ya. Untuk Wati yang ada di Nias dan saudara yang sudah bergabung bersama kami saat ini, saya percaya saudara adalah orang yang Tuhan pilih. Tuhan sedang pantau hidup saudara ketika saudara berani mempercayakan hidup saudara di tangan Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara. Ya. Dalam berkat nama Yesus, hamba-Mu berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas bumi dan surga. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kami, siapapun yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami saat ini, ya, untuk Bu Yuli, untuk Pak Victor dan keluarga, untuk Bu Nugrah dan keluarga, dan untuk Wati dan keluarga, dan siapapun yang sudah sama-sama sehati dengan firman Tuhan hari ini. Tuhan kiranya menjawab apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara-saudara ini. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kelemahan tubuh yang sedang terjadi. Dalam berkat nama Yesus, jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah orang-orang yang antusias dalam menjalani kehidupan. Dalam berkat nama Yesus, diberkatilah engkau yang sedang bergumul untuk pekerjaanmu, untuk mata pencaharianmu, untuk ekonomimu, untuk keluargamu. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memerintahkan berkat yang baru itu mendatangi hidupmu. Kiranya Tuhan memerintahkan berkat yang tidak lazim itu mendatangi hidupmu. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi engkau yang percaya bahwa di tangan Tuhan, apa yang kau miliki ketika diambil alih oleh Tuhan, maka akan terjadi mukjizat demi mukjizat dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang bergumul dengan anak-anakmu, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak-anak dari keluarga-keluarga ini. Diberkati masa depannya, ditolong hidupnya, ya, dibawa untuk semakin hari mengenal Tuhan. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk saudara yang bergumul dengan pasanganmu.
Kiranya Tuhan memulihkan rumah tanggamu. Kiranya Tuhan memulihkan pasanganmu. Kiranya Tuhan memulihkan keluargamu. Dalam berkat nama Yesus. Engkau yang sedang bergumul sesuatu yang tidak bisa engkau pahami, Tuhan beri kekuatan untuk menanggung segala perkara. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memprepare, Tuhan yang mensuplai, Tuhan yang memenuhi segala kebutuhanmu. Ketika apa yang engkau punya berani engkau serahkan kepada Tuhan. Seperti halnya yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Seluruh hidupmu persembahkanlah kepada Tuhan. Tidak ada kata lain, jika engkau hidup sebagai hamba Allah, maka semuanya adalah otoritas Tuhan, milik Tuhan. Engkau hanya punya hak menikmati. Dalam berkat nama Yesus, selamat menikmati berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu tetap sama dari dahulu, hari ini, maupun yang akan datang. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam saudaraku. Selamat istirahat. Kiranya berkat kemurahan Tuhan itu diperintahkan mendatangi hidup saudara, hingga besok pagi bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan bekerja dengan antusias. Shalom. Shalom. Malam untuk Ciayun dan juga dengan Ibu Titi. Kiranya berkat kemurahan Tuhan melimpahi kehidupan Mbak Titi dan keluarga dan Ciayun. Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan-pergumulannya. Selamat malam.